kalian. Jadi kalau misalnya ketemu dengan perempuan atau dengan lawan jenis yang kita nggak kenal tapi kita tahu mereka membutuhkan bantuan, jangan basa-basi, jangan terlalu caper, jangan terlalu berlebihan, tetapi fokus aja kepada niat baik kita pengen membantu, sehingga kita bertanya, ada yang bisa saya bantu? Itulah yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam untuk menjaga perasaan. Perasaan siapa? Perasaan beliau dan perasaan perempuan tersebut. Ini namanya fiqhul masyair, fikih perasaan. Orang yang paling mengerti tentang perasaan, peka tentang perasaan, mereka akan hati-hati menjaga perasaan. Karena Nabi Musa nggak kenal perempuan itu. Jangan sampai ternyata kisah yang kita baca ini adalah kisah cinta Nabi Musa dengan calon istrinya. Kisah pertemuan Nabi Musa dengan istri beliau. Ceritanya adalah Nabi Musa ceritanya lari dari Mesir karena ada kasus di Mesir. Waktu itu Nabi Musa nggak sengaja ngedorong orang Mesir terus mati. Karena Nabi Musa ini terkenal sebagai nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, nabi yang sangat perkasa gitu, sehingga tenaga beliau itu di atas rata-rata. Suatu ketika Nabi Musa lagi jalan di antara jalan-jalan di dalam kota Mesir, kota Memphis, ibu kotanya Mesir waktu itu. Sekarang Memphis itu udah jadi nama lain, yaitu Kairo. Lagi jalan-jalan di Kairo, tiba-tiba Nabi Musa ngelihat ada dua orang laki-laki berantem, yang satu budak, yang satu orang merdeka. Budak ini Bani Israel, yang merdeka itu orang Mesir atau Egyptian, orang Kipti. Ketika mendekat ternyata orang Kipti ini arogan. Orang Kipti ini sombong. Dia memperlakukan Bani Israel secara gak fair. Sehingga Nabi Musa mengingatkan dia, menasihati dia, tapi dia gak terima. Akhirnya dia mencoba untuk memukul Nabi Musa. Nabi Musa pun menahan diri dengan cara mendorong. Pas didorong sama Nabi Musa mungkin gak sengaja terlalu keras, orang itu tiba-tiba jatuh dan mati. Sehingga gara-gara gak sengaja membunuh orang Kipti, Egyptian, akhirnya Nabi Musa menjadi buron, dikejar-kejar sama militer Fir'aun di Mesir. Maka Nabi Musa pun lari keluar dari Mesir, tapi gak tahu mau kemana. Karena sebelumnya Nabi Musa belum pernah keluar dari Mesir. Apa kata Nabi Musa ketika keluar dari Mesir? Rabbi asa ayyahdiyani sawa as-sabil. Semoga Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Musa mengawali perjalanannya dengan doa safar. Nah, ketika Nabi Musa sampai di daerah Madian, setelah perjalanan beberapa hari, Nabi Musa jalan kaki dengan bekal yang seadanya, pakaian seadanya, nggak pakai kendaraan. Kebayang nggak capeknya jalan dari Mesir sampai ke Yordania jalan kaki sendiri, bekal seada-adanya, namanya juga lari mendadak. Mungkin cuma bawa beberapa butir korma sama air seadanya, sehingga Nabi Musa melakukan perjalanan yang sangat melelahkan. Sampai di Madian, Nabi Musa melihat sebuah oasis. Oasis itu kalau di tengah padang pasir adalah harapan. Ketika Nabi Musa sampai di oasis, Nabi Musa melihat ada sekelompok para penggembala sedang memberi minuman ternak mereka. Dulu tuh satu gembala itu bisa punya 100 ekor onta, 100 ekor domba. Mereka punya ternak yang banyak, satu orang penggembala. Dan ini ada beberapa orang penggembala yang lagi ngantri ngasih minum ternak-ternak mereka. Dan yang luar biasanya, Nabi Musa melihat di belakang antrian penggembala itu ada dua cewek yang sedang menunggu sambil memegang tali ternak-ternak mereka. Nabi Musa tahu perempuan itu sedang membutuhkan bantuan. Akhirnya Nabi Musa pun datang kepada mereka. Lalu Nabi Musa bertanya kepada kedua perempuan ini, apa masalah kalian? Jadi kalau misalnya ketemu dengan perempuan atau dengan lawan jenis yang kita nggak kenal tapi kita tahu mereka membutuhkan bantuan, jangan basa-basi. Jangan terlalu caper, jangan terlalu berlebihan, tetapi fokus aja kepada niat baik kita pengen membantu. Sehingga kita bertanya, ada yang bisa saya bantu?
Itulah yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam untuk menjaga perasaan. Perasaan siapa? Perasaan beliau dan perasaan perempuan tersebut. Ini namanya fiqhul masyair, fikih perasaan. Orang yang paling mengerti tentang perasaan, peka tentang perasaan, mereka akan hati-hati menjaga perasaan. Karena Nabi Musa nggak kenal perempuan itu. Jangan sampai ternyata itu istri orang. Kalau Nabi Musa udah terlanjur caper sehingga terjadi fitnah, nanti suaminya akan kecewa, suaminya akan sedih. Yang lebih parah lagi, suaminya akan marah dan akan terjadi keributan. Berarti kan kita nggak bisa jaga perasaan orang. Lalu perempuan ini menjawab pun dengan perasaan malu-malu. Perempuan ini menjaga kehormatannya, dan salah satu penjaga bagi seorang perempuan itu adalah rasa malunya. Fa'il lam tastahi fa'mal masyi'ta, kata Nabi. Kalau kamu nggak punya malu, kamu akan melakukan apa yang kamu mau. Karena nggak punya malu, nggak ada lagi penjaga, nggak ada lagi yang menghalangi. Sehingga seorang perempuan, walaupun sama dengan laki-laki juga harus punya rasa malu, tapi perempuan harusnya lebih besar rasa malunya, karena rasa malu itulah yang menjaga dia. Karena rasa malulah dia akhirnya menutup aurat. Karena rasa malulah akhirnya dia membatasi pergaulan. Karena rasa malulah akhirnya dia tidak berlebihan dalam sikap. Karena rasa malulah akhirnya dia bicaranya normal, nggak dibuat-buat. Dan semua perempuan solehah yang kita baca sejarahnya di dalam Al-Quran atau Sunnah, semua mereka punya rasa malu yang besar. Jadi rasa malu itu crown, mahkotanya cewek. Semakin besar rasa malunya, semakin besar mahkotanya, sehingga dia menjadi seorang ratu atau putri yang terhormat. La naski hatta yusdirar ri'a. Nabi Musa langsung ngerti, nih cewek terhormat. Mereka juga paham, nih cowok baik nih, menawarkan bantuan, nggak basa-basi, nggak caper. Padahal aslinya udah keren, aslinya ganteng. Kalau mau basa-basi sedikit, caper sedikit, cewek bakal kelepek-kelepek. Nabi Musa. Tapi dia nggak mau membuat fitnah. Jadi cowok cewek ini dua-duanya keren, sama-sama menjaga. Dan kita nanti akan tahu, ternyata dengan saling menjaga itu Allah memberikan mereka jalan untuk jadi jodoh.